Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Hari ini aku Dava Diulhak akan menjelaskan program pelayanan kesehatan kerja di lingkungan kerja, yaitu 2 PT dari dalam negeri maupun di luar negeri. Sebelumnya perkenalkan, aku Dava Diulhak dari kelas MBIFA Angkatan 23 dengan NIM A01323007. Ada 2 perusahaan, yaitu PT Kereta Api Indonesia dan yang satunya lagi Nippon Yusen-ka dari Jepang. Pelayanan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya yang dijalankan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan pada pekerja. Sebagaimana diatur dalam pasal 164 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagian dari Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan terhadap tenaga kerja juga beririsan antara regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan. Sumber: Jurnal Kesehatan AD Haryana Volume 1 Nomor 12 2021. Yang pertama ada PT Kereta Api Indonesia. Fasilitas yang disediakan oleh perusahaan Kereta Api Indonesia yaitu yang pertama ada alat pelindung diri, yang kedua adalah sarana dan fasilitas K3 meliputi penyediaan kotak P3K di setiap bagian, sarana MCK, musola, ruang ganti pegawai, locker room, klinik kesehatan dengan berbagai dokter fungsional, kantin, komparasi, rest area, dan sleeping area. Dan yang terakhir ada asuransi yang meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPK, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah Nippon Yusen-ka dari Jepang. Adalah sebuah perusahaan pengapal asal Jepang yang merupakan anggota dari Keiretsu Mitsubishi. Perusahaan ini berkantor pusat di Chiyoda, Tokyo, Jepang. Fasilitas perusahaan yang disediakan ialah klinik perusahaan. NYK memiliki klinik yang dikelola oleh dokter perusahaan, penyakit dalam, psikiater, dan perawat, sehingga karyawan dapat berkonsultasi dan menemui dokter kapanpun mereka mau. Vaksinasi juga diberikan untuk mencegah penyakit menular, serta layanan kesehatan lainnya seperti pemeriksaan kesehatan khusus, pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah penugasan ke luar negeri, pemeriksaan gigi, pembentukan komite kesehatan, perawatan kesehatan jiwa, pemeriksaan stres juga dilakukan. Yang kedua ada kafetaria perusahaan. Menu makan siang kreasi ahli diet yang mempertimbangkan kesehatan dengan menyediakan misalnya pilihan rendah sodium atau rendah karbohidrat ditawarkan. Ketiga, kegiatan kesehatan. Perusahaan telah menyelenggarakan beberapa acara untuk mempromosikan kesehatan dan meningkatkan kesadaran karyawan akan kesehatan mereka. Contoh seperti lari dan jalan amal, serta seminar kesehatan oleh dokter perusahaan. Yang kedua adalah tempat santai. Kantor pusat juga memiliki ruang pijat, ruang relaksasi teras dengan bangku dan taman, serta kafe untuk meningkatkan komunikasi di tempat kerja. Yang kelima ada manajemen kesehatan di pesawat. Karena pelaut bekerja di atas kapal selama 3-10 bulan, mereka dihadapkan pada lingkungan kerja yang unik, yang melibatkan isolasi jangka panjang dari darat, bahaya seperti kecelakaan laut, dan tinggal dan bekerja di kapal, tempat yang sama, hidup bersama dalam satu kapal. Dan yang keenam ada perolehan sertifikat konvensi perburuan maritim. Untuk mematuhi konvensi buruh maritim MLC, ILO Group menyiapkan sertifikat MLC untuk semua kapal yang beroperasi. Standar keselamatan asli kami, NAF 9000, mensyaratkan dan menegaskan kepatuhan terhadap konvensi internasional utama seperti SOLAS, STCW, MARPOL, dan MLC, dan berupaya untuk meningkatkan pekerjaan dan keselamatan di dalam pesawat. Mohon maaf untuk typo, kami adalah yang dimaksud itu perusahaan. Ketujuh, ada komunikasi dengan pelaut dan anggota keluarganya. Untuk meningkatkan komunikasi dengan pelaut di kapal dan keluarganya, grup mengadakan pertemuan pelaut di banyak wilayah. Kami memperkuat kompetensi kami dengan asosiasi keluarga pelaut dengan berbagai informasi mengenai pelaut, serta memberikan konsultasi keluarga mengenai topik-topik seperti pendidikan untuk anak-anak. Dan yang terakhir ada asuransi kesehatan. Kesimpulan dari 2 materi di atas yaitu kesehatan dan keselamatan kerja yang terjamin mampu meningkatkan performa karyawan, karena ternyata tunjangan ini juga dapat meningkatkan lingkungan kerja menjadi lebih nyaman.
Rasa nyaman ini ternyata mampu membuat karyawan bekerja lebih giat dan disiplin, sehingga produktivitas karyawan dan performa mereka juga otomatis akan meningkat seiring dengan meningkatnya hal-hal tersebut.